posisinya. But by the end of this revival, Tetapi di akhir dari KKR ini, on Wednesday night, yaitu di hari Rabu malam, we are going to be this. kita akan posisinya seperti ini di langit. Amen? Amin. So we need to come along for the ride the whole time. Jadi kita perlu bersama-sama berjalan bersama mengikuti alurnya sampai dengan kita mencapai yang tertinggi. And let's believe God together for good things. Jadi mari kita juga percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup melakukan hal-hal baik. Alright, so I'm going to preach a message from the book of Isaiah chapter 43. Jadi saya akan membawa pesan pagi hari ini yang diambil dari kitab Yesaya pasal 43. If you turn your Bibles there with me. Kalau Bapak Ibu Saudara ada bawa Alkitab, silakan kita membuka Alkitab. Amen. I have a 5-year-old daughter. Her name is Emily. Saya mempunyai anak perempuan yang berusia 5 tahun, namanya Emily. She was 2 years old and I was replacing a battery in my motor vehicle. Jadi suatu hari ketika dia berusia 2 tahun, saya sedang mengganti baterai dari kendaraan saya. She was standing right next to me. Jadi dia berdiri tepat di sebelah saya. And as I connected the battery, Dan ketika saya menyambungkan arus dari baterai itu, the alarm goes off. Bah, 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 bah. jadi kemudian alarm dari kendaraan ini menyalak seperti itu, bam bam bam, bam. Very, very loud, and now she is afraid. Dan karena saking kerasnya alarm itu berbunyi, mengakibatkan ketakutan daripada anak itu. I tell her now, every time we are near some loud noise, a motorbike or sirens, Dan kemudian saya bilang kepada dia, ketika kita berada dekat dengan suara yang begitu kencang, entah itu suara motor ataupun alarm, cover your ears. Saya bilang Everything will be okay. saya bilang tutup telingamu, semuanya akan baik-baik aja. Do not be afraid. Jadi jangan takut. In our text this morning, the enemy is coming for God's people. Dan They're coming, they're after, they're chasing. Oh, jadi di dalam ayat bacaan kita ini kita akan melihat bahwa sang musuh dia akan mencoba untuk mengejar umat-umat Tuhan. And God reminds his people that they belong to him. Dan kemudian Tuhan mengingatkan kepada umat-umatnya bahwa mereka itu adalah milik Tuhan. He created them, he formed them, redeemed them, and named them. Dan bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan mereka, membentuk mereka, dan bahkan menyelamatkan mereka, menebus mereka. Because they belong to him, he says, do not fear. Dan karena umat-umat ini adalah milik Tuhan, dia katakan jangan takut. He reminds them it's going to be okay. Dan Tuhan mengingatkan umat-umatnya supaya tidak takut bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. For us today, the same God tells us, do not fear, everything will be okay. Dan sama halnya kepada kita pagi hari ini, Tuhan ingin mengatakan jangan takut sebab segala sesuatunya akan baik-baik saja. Alright, so let's read our text starting at verse 1. Dan kita membaca dari ayat bacaan kita yang dimulai dari ayat 1. Alright. Oh, no. That's not it. Okay. What's happening here? Can we get that text, please? All right, we got it. Okay, so let's read. It says, "But now thus says the Lord who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flames scorch you." Down to verse 11, "I, even I, am the Lord, and besides me there is no Savior." Amen. Yesaya 43 ayat 1 dan selanjutnya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Okay, so let's think about fear. Jadi mari kita pikirkan perkataan takut.
This is a common human experience. Jadi ini adalah sebuah pengalaman yang biasa dan umum dialami oleh kita manusia. In our text, God says when we are in fear. Jadi di dalam ayat bacaan kita dikatakan pada It's saat not- kapan kita ketakutan. It's not maybe or it might, Bukan mengatakan bahwa mungkin atau bisa saja, but when you face fear. tetapi dikatakan pada saat kamu menghadapinya. All of us are going to face fear at some point in life. Pada satu titik, setiap daripada kita akan mengatasi atau mengalami yang namanya rasa takut. On the plane, we are about to leave Perth Airport. Jadi waktu kita berada di pesawat, pada saat kita mau meninggalkan bandar udara di Perth, And the plane is speeding up to take off. dan kemudian ketika pesawat itu mulai menukik mau terbang, And I am excited. Yeah, come on. jadi kalau saya sangat senang. Ayo lebih tinggi Let's lagi. go. Ayo terbang. My wife, Tapi istri saya, she's, dia akan dapat merapat dan kemudian dia mencengkram lengan saya. I said, it's okay, babe. It's going to be all right. Saya bilang, baik-baik, ini akan baik-baik saja kok sayang, nggak apa-apa. The definition of fear is uncomfortable. Jadi definisi daripada takut ini adalah sesuatu hal yang enggak nyaman bagi kita. Scary, terrible. Menakutkan, sangat buruk. To be afraid. Jadi kita menjadi ketakutan. It usually involves an event or a set of circumstances. Jadi kadang-kadang hal ini juga melibatkan sebuah peristiwa atau juga keadaan. These are either real or they are imagined in our mind or they're things that are coming. Entah kejadian itu benar nyata terjadi atau di dalam pikiran kita atau sesuatu yang akan nyata terjadi. When I was living in my sin, Waktu dulu ketika saya tinggal di dalam dosa saya, I was so messed up on drugs and alcohol. saya sangat rusak oleh dikarenakan narkoba dan juga alkohol. Fear had a hold of my life. Jadi rasa takut ini seperti mencengkeram hidup saya. In my mind, I am battling with suicide. Di dalam pikiran saya bergulat yang namanya ingin bunuh diri. I am thinking to end my life. Saya berusaha, saya berpikir ingin mengakhiri hidup saya. I am afraid that someone is going to kill me. Saya ketakutan, saya berpikir bahwa seseorang akan datang dan bunuh saya. I couldn't even leave my house. Dan bahkan saya nggak bisa meninggalkan rumah saya. I am so scared. Saya karena ketakutan. Look at this person. Coba lihat gambar orang ini. Very scared. Sangat menakutkan. Very scary. Sangat menakutkan, bukan? Let's take that picture down now because we don't want people to leave. Tolong ganti gambarnya. Kita nggak mau orang di tempat ini meninggalkan gedung ini. You know, Adam, he was afraid in the garden. Dan kita melihat kembali Adam dan Hawa, mereka juga merasakan ketakutan saat berada di Taman Eden. He sinned and he knew he was naked. He hid from God. Dan karena dosa yang dia lakukan dan dia ketakutan, akhirnya itulah yang membuat dia menyembunyikan diri dari Tuhan. This is the first time in the Bible man expresses fear. Dan itulah pertama kali di dalam Alkitab dicatatkan manusia mengalami yang namanya rasanya ketakutan. Sin, it broke something inside of mankind. Artinya bahwa dosa mengakibatkan sesuatu yang rusak di dalam diri manusia. And fear entered in. Dan karena kerusakan itu, ketakutan masuk. Moses feared going back to Egypt. Dan Musa, kita lihat dia takut kembali ke Mesir. Elijah after the great showdown. Dan kemudian kita melihat Elia setelah sesuatu yang luar biasa dia alami. Feared Jezebel who wanted to kill him. Dia takut kalau Isabel ini dia akan datang dan membunuh dia. Jeremiah feared his calling to be a prophet. Dan Yeremia dia takut dengan panggilannya untuk menjadi seorang nabi. Gideon hid in the winepress from the Midianites. Dan kemudian Gideon yang dia akhirnya bersembunyi di ruangan pemerahan anggur dari kejaran karena takut dari kejaran orang Midian. Peter, he got scared when he walked on water and began to sink. Dan Petrus pada saat dia melangkah di atas air ketika rasa takut itu muncul, dia mulai tenggelam. The point is that fear is a common human experience. Jadi intinya adalah bahwa rasa takut ini adalah sebuah pengalaman yang umum dialami oleh setiap manusia. Fear is beyond an experience or an emotion. Dan takut ini melampaui yang namanya rasa pengalaman dan juga
another one, what is it? Emotion. Emosi atau perasaan. Fear is a spirit. Dan ketakutan ini sebenarnya adalah roh. 2 Timothy 1 verse 7. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, For God has not given us a spirit of fear. sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. This fear can be a life force. Jadi roh ini bisa membuat kita menjadi tertekan atau didorong. It can have influence over us. Dan akhirnya roh ini bisa menjadi sesuatu yang mendampak bagi diri kita. It's going to take over your mind and invade your thoughts. Dan rasa takut ini juga bisa mengambil alih pemikiranmu. It tries to push us away from God. Dan rasa takut ini juga akan menjauhkanmu dari Tuhan. It happened with Adam when he sinned. Dan itu juga terjadi kepada Adam ketika dia melakukan dosa. For us, when we have done something that is wrong, Dan bagi kita saat kita melakukan sesuatu yang sangat salah, we are afraid of being found out or for the consequence. dan kita sangat takut orang lain tahu dosa yang kita perbuat, dan kita takut akan konsekuensi dari dosa. It can drive us away from ministry, church, and even our destiny. Dan rasa takut ini menjauhkan kita dari pelayanan, dari gereja, dan bahkan takdir masa depan kita. In my first 6 months of being saved, Dan di 6 minggu pertama waktu saya baru diselamatkan dulu, I made a lot of mistakes. saya dulu melakukan begitu banyak kesalahan. I went and spent time with wrong people. Saya meluangkan bergaul dengan orang-orang yang nggak benar. I made bad decisions. Saya membuat keputusan yang buruk. I went back to the old way of living, drugs and alcohol. Artinya adalah bahwa saya setelah diselamatkan kembali lagi ke cara hidup saya yang dulu narkoba dan alkohol. I remember the last time I ever used drugs. Dan saya masih mengingat dengan jelas terakhir kali ketika saya menggunakan narkoba itu. And my mind was filled with fear. Dan pikiran saya dipenuhi dengan rasa ketakutan. I turned off my mobile phone for 5 days. Selama 5 hari saya matikan secara total handphone saya. I didn't want anyone to contact me. Saya nggak mau ada orang lain yang menghubungi saya. The drugs wore off. Dan ketika pengaruh dari obat-obat narkoba itu habis, And I was afraid to admit my sin. dan saya sangat takut untuk mengakui dosa yang sudah saya lakukan. It was very, very bad. Itu sungguh sangat buruk. What is it today that makes you afraid? Hari ini apa yang membuat kamu ketakutan? What events in your life cause you fear? Peristiwa apa yang terjadi dalam hidupmu sehingga mengakibatkan rasa ketakutan dalam dirimu? Is it relationships that are broken? Apakah hubungan-hubungan yang hancur? Perhaps it's money. You do not have enough to get by. Atau mungkin saja uang yang tidak ada kata cukup. Perhaps it's like me, addiction, and you cannot break free. Mungkin sama halnya seperti saya yang ketergantungan obat-obatan dan saya nggak bisa lepas. Maybe it's your Christianity. You don't want anyone to know that you believe in Jesus. Dan mungkin tentang kekristenan kamu, iman kamu nggak ingin teman-temanmu atau orang lain tahu bahwa kamu pengikut Kristus. God says, do not fear. Tuhan mengatakan jangan takut. Verse 1 of our text, Dan di ayat pertama, ayat bacaan kita, it says, di sana dikatakan, No, we don't have it. For I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. Di sana dikatakan di ayat pertama, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, dan aku telah memanggil engkau dengan namamu. Amen. Fear not, it is a command. Jadi jangan takut, ini adalah sebuah perintah. Our text tells us you are going to encounter and experience fear. Kalau di dalam Alkitab dikatakan bahwa suatu saat setiap kita akan bertemu yang namanya rasa takut ini, dan kita harus mengatasinya. But it does not have to live inside of you. Tetapi rasa takut ini juga enggak harus selamanya tinggal di dalam kamu. God is encouraging us this morning, it can be overcome. Dan Tuhan mengajari kita pada pagi hari ini, dikatakan bahwa rasa takut ini kita bisa atasi. So let's think about overcoming fear. Jadi mari kita membahas tentang bagaimana mengatasi rasa takut ini. Exposure therapy is a form of behavior therapy. Jadi terapi perilaku ini atau penyembuhan dari rasa takut ini adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengetahui
Kenapa orang ini bisa ketakutan? Its method consists of exposing someone to their fears. Jadi ini adalah sebuah terapi yang dilakukan kepada seseorang untuk memperlihatkan apa sih penyebab ketakutan dari orang ini. They say while avoiding fear can help for the moment, Dan benar saat kita untuk sesaat menghindari yang namanya ketakutan itu menolong untuk sesaat saja. it can be dangerous over the long term. Tetapi kalau kita simpan terlalu lama itu akan sangat berbahaya. They say by confronting things that fear you, Tetapi sebenarnya dengan mengatasi atau menghadapi rasa takut itu sebenarnya bisa menyelamatkan kita. you can be more comfortable with the experience, Dan kamu bisa lebih nyaman dari pengalaman yang sudah kamu alami. therefore enabling you to overcome them. Dan itu jugalah yang akan memampukan kamu untuk mengatasi segala rasa ketakutan. Today, church, we must face our fears if we want to overcome them. Dan jemaat pagi hari ini kita harus mengalahkan segala ketakutan itu kalau kita mau menang atasnya. Our text this morning gives us words of security. Dan ayat bacaan kita pagi hari ini diberikan perkataan tentang kenyamanan, rasa aman. God says you can trust Him. Dan Tuhan mengatakan kamu bisa percaya atau yakin kepada Tuhan. So let's look at 5 practical reasons why we can trust God from the text. Jadi mari kita lihat 5 hal secara praktis yang bisa kita lakukan kenapa kita bisa percaya kepada Tuhan. Number 1, we were created by God. Yang pertama, kita diciptakan oleh Tuhan. He is a great designer. He does not make junk. Dia Tuhan yang menciptakan dan dia menciptakan kita begitu luar biasa. Dia tidak menciptakan sampah. Psalm says that He formed you while you were in your mother's womb. Dan ada yang mengatakan bahwa Tuhan dia juga telah menciptakan kita bahkan sebelum kita dikandung oleh ibu kita. He loves you and He cares for you. Dia mengasihimu dan dia peduli kepada kamu. He made all of us different. Dia menciptakan kita berbeda-beda. Eye color, heartbeat and hair. Warna mata dan juga warna rambut. Eyelashes that never need to be trimmed. Dan bahkan apa namanya nih, eyelash, bulu mata yang bahkan nggak perlu kita potong, nggak perlu kita pangkas. The ladies are saying, why would we ever trim our eyelashes? Dan mungkin kita bertanya-tanya, kok nggak pernah ya kita memotong bulu That's mata? crazy, Pastor. Dan kalau seandainya dia bertumbuh seperti rambut itu akan menyeramkan. Amen. That's because God made us down to the very finest details. Itu dikarenakan Tuhan menciptakan kita bahkan yang terdetail atau terdalam sekalipun, hal kecil pun Tuhan perhatikan. The second reason we can trust Him, Dan hal yang kedua, alasan kita percaya kepada Tuhan, He has formed you. bahwa dialah yang membentuk engkau. Now this is different from creation when God spoke things into existence. Jadi ini adalah penciptaan yang berbeda Tuhan lakukan antara manusia dengan yang lain. Kalau yang lain Tuhan hanya berbicara dan terjadi. God made you and I with His hands. Tetapi pada saat Tuhan menciptakan Hallelujah. kamu dengan aku, dia menciptakan kita dengan tangannya sendiri. This is encouraging because He can form things inside of you. Jadi inilah hal yang menariknya bahwa Tuhan, dia sanggup membentuk segala sesuatu di dalam diri kita. There are things that you are doing today that 1 year ago you could not do. Jadi ada hal-hal yang hari ini, saat ini kamu bisa kerjakan, tetapi 1 tahun yang lampau kamu nggak bisa kerjakan. Because God is shaping your life. Artinya karena Tuhan menajamkan, membentuk hidupmu. Jeremiah 18 verse 6 says, O house of Israel, can I not do with you as this potter, says the Lord. Look, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. Yeremia 18 ayat 6 dikatakan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. This means that we can say, God is going to equip me, I can do this. Jadi dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa Tuhan sanggup memperlengkapi aku sanggup melakukannya. Every spouse here today, you can be a good husband or a good wife. Dan setiap pasangan-pasangan di tempat ini yang orang tua, kamu bisa menjadi orang tua yang sangat baik, bisa menjadi suami yang baik, bisa menjadi istri yang baik. Parenting, ministry, and raising children. Sembari mengasuh anak, kamu bisa juga ikut terlibat di dalam pelayanan dan membangun gereja. We don't have to fear because God is helping.
Kita tidak perlu takut karena Tuhan memampukan kita. The third reason we can trust God, Dan alasan yang ketiga, kita bisa percaya kepada Tuhan. we have been saved by God. Karena kita telah diselamatkan oleh Dia, Tuhan. Come on, somebody. Ayo, jemaat. Hallelujah. You and I have been bought back from sin at the highest price. Dan kita, kamu dengan saya, kita telah dibayar Tuhan dengan lunas dengan harga yang mahal. God left heaven and came to earth. Tuhan justru meninggalkan surga dan Dia datang ke He bumi. was born of a virgin. Dia lahir dari seorang perawan. He saved you. Dia menyelamatkan engkau. And what now all of a sudden he's going to leave you by yourself? Dan bisakah kita bilang secara tiba-tiba entah kenapa Tuhan begitu meninggalkan kamu setelah apa yang Not sudah going to Dia help you anymore? Dia tidak akan menolong kamu lagi? Doesn't make sense. Itu nggak masuk akal. Why would he stop helping us now? Kenapa Dia harus berhenti sekarang setelah semua yang sudah Dia lakukan? Number 4, we can trust God because Dan yang keempat, kita bisa percaya kepada Tuhan karena we have been called by God. bahwa kita telah dipanggil oleh Tuhan sendiri. We have been called by God and he knows our name personally. Dan Tuhanlah yang memanggil kita dan Tuhan tahu nama kita secara pribadi-pribadi. We are called and we have a purpose. We have been set apart. Dan kita telah dipanggil, kita telah ditetapkan Tuhan, dan kita telah direncanakan untuk tujuannya. God called Moses from the bush. Dan Musa, Tuhan memanggil dia keluar dari semak-semak. Jeremiah, God says you were called before I knew you. Dan Yosua, Yeremia dikatakan bahwa bahkan aku telah memanggil engkau sebelum engkau dibentuk. We can trust God because he knows us by name. Jadi artinya kita bisa percaya kepada Tuhan karena Tuhan tahu setiap dari nama kita. Hagar was helped by God, and what did she say? Dan bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa Tuhan akan menolong kita dan bagaimana caranya Dia akan menolong kita? He is the Lord who sees me. Bahwa Hana dia bilang dikatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang melihat dia. God sees you here this morning, church. Artinya juga bahwa pagi hari ini Tuhan juga melihat setiap pribadi kita di And tempat he ini. wants to help you. Dan Dia ingin menolong kita. The final thought, we can trust God because Dan yang terakhir, alasan apa kita percaya kepada Tuhan? we belong to him. Bahwa kita adalah milik Dia. Our text in verse 1, it says, you are mine. Dan di ayat pertama, ayat bacaan kita dikatakan bahwa engkau adalah milikku. Psalm 68 verse 6. Dan di dalam Mazmur 48 ayat 6, 48 ayat 6, God sets the lonely in a family. dan Tuhan mengatakan bahwa kita adalah bagian dari keluarga Tuhan. Perhaps when you got saved, Mungkin kamu telah diselamatkan you did not have a family. dan kamu sudah punya keluarga. You are broken on the inside. Dan mungkin keluarga kamu di luar sana, kamu You are datang lost. dari keluarga yang berantakan, kamu terhilang. Join the family of God here. Jadi bergabunglah dengan keluarga Tuhan di gereja. When you repent of sin and start living for Jesus, Dan pada saat kamu meninggalkan semua kehidupan yang lama, meninggalkan dosa-dosa dan hidup bagi Yesus, the Bible declares you have been given the right to be called a child of God. Alkitab menuliskan bahwa kita diberi hak untuk dipanggil sebagai anak-anak Allah. God feeds the birds of the air and he takes care of them. Dan kita melihat bahwa burung-burung di udara pun Tuhan pelihara. So how much more is he going to look after you and I here Dan today? bagaimana lagi Tuhan lebih perhatian untuk memelihara hidupmu dan saya. Because we belong to him. Dan karenakan bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Now, all of this is important to know. Jadi hal semua yang kita bahas tadi perlu kita ketahui. Because sometimes when we're struggling, Karena kadang-kadang pada saat kita bergumul, times where we feel like no one cares about us, ada saat-saat kita merasa bahwa nggak ada seorang pun yang peduli kepada kita. in the difficult and challenging times of life, Di saat-saat kehidupan itu begitu sangat menantang dan juga kesukaran. when we feel lost and our lives seem so small, Dan kita seperti terhilang, kita merasa hidup kita ini, kita melihat diri kita sangat kecil. we can remember this and we can make it through. Jadi kita bisa mengingat kembali setiap perkataan dari Tuhan ini dan kita bisa menerobos maju. Hallelujah.
Haleluya. The Bible tells us the opposite of fear Jadi Tuhan juga mengajarkan kepada kita lawan kata dari takut, is love. yaitu hidup. God loves you today. Oh, His love is kasih. perfect. Jadi Tuhan juga mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Let's read 1 John 4 and 18. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Di 1 Yohanes 4:18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. You know, God loves you, Tuhan mengasihi engkau, and His love is what will help you overcome all fear. dan kasih yang Tuhan miliki di dalam hidupmu itu akan memampukan engkau, menolong engkau mengatasi segala rasa ketakutan. Amen. Amen. Let's consider made perfect Dan today. mari kita melihat apa yang membuat sempurna pagi hari ini. Here is the hope. Dan disinilah pengharapannya. God is not saying that we will never face fear. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa kita tidak akan pernah mengalami rasa ketakutan. What He is saying is when fear comes, we can move through it. Tetapi Tuhan mengatakan pada saat rasa takut itu datang kepada kita, kita bisa menerobosnya. Isaiah 43 verse 2 from our text. Dan di dalam Yesaya 43 di dalam ayat 2 di dalam bacaan kita. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, no, nor shall the flame scorch you. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. God says, fear not, I am with you, you will see me at work. Jadi Tuhan mengatakan janganlah takut karena aku menyertai engkau, dan engkau akan melihat bahwa Tuhanlah yang akan bekerja. In the New Testament, book of Matthew chapter 14, Jesus is walking on the water. Dan kemudian di dalam Matius pasal 14 di sana dikatakan bahwa Yesus berjalan di atas air. The disciples see him and they think that it is a ghost. Dan pada saat murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka berpikir bahwa itu adalah setan. The disciples, they are in the boat and the seas are raging. Dan kemudian kita melihat murid-murid mereka ketakutan di dalam perahu karena ombak begitu besar menghantam mereka. These men, they are afraid. Dan orang-orang itu mereka ketakutan. And what does Jesus say to them? Dan apa yang Yesus katakan kepada mereka? Matthew 14:27. Dalam Matius 14:27. But immediately Jesus spoke to them saying, be of good cheer, it is I, do not be afraid. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Be of good cheer, be confident, have courage. Tenanglah, percaya dirilah, kuatkanlah hatimu. The point is that we're going to get through it. Dan artinya, intinya adalah bahwa kita sebenarnya sanggup untuk melewatinya. With God in our lives, He helps us to get through the fear. Jika Tuhan ada di dalam hidup kita, Dia akan menolong kita untuk melewati segala ketakutan itu. I want to close with this story. Dan saya akan menutup dengan kisah. 12 months ago, my wife, she found a lump in her body. Dan 12 bulan yang lalu istri saya menemukan ada benjolan di dalam tubuhnya. We are gripped by real fear. Dan kami seperti dicengkeram oleh rasa ketakutan. Is it cancer? Apakah benjolan itu kanker? We don't know. Kita nggak tahu. We have to get some samples taken to the lab. Dan akhirnya kita harus diambil beberapa contoh dari benjolan itu dan dibawa ke lab. They cut some of the lump out and test it. Dan sebagian daripada contoh yang diambil itu dan harus diuji. We are waiting for months, 2 months. Dan kita harus menunggu sampai 2 bulan untuk hasilnya. The results come back. Dan akhirnya hasilnya keluar. We're sitting together holding each other's hands in the surgeon's office. Dan kemudian kita saling bergenggaman tangan, saling memegang tangan, dan kita duduk di sebuah kantor. She tells us the bad news. Dan kemudian dokter itu mengatakan hasil dari lab itu kabar buruk. It's cancer.
Dan dibilang bahwa itu kanker. There's going to be chemotherapy and radiotherapy. Jadi kemudian disarankan untuk melakukan kemoterapi sebagai terapinya. It's going to be very hard on my wife's body. Dan tentunya itu akan menjadi sesuatu hal yang menyakitkan, tentang yang sulit bagi tubuh istri saya. What's going to happen to her body now? How will she react? Jadi bagaimana, apa yang akan terjadi dengan tubuh istri saya? Bagaimana tubuh itu akan bereaksi? Will the treatment be successful? Apakah nanti treatment itu atau pengobatan itu akan sukses? My wife is now very tired and sore in her body. Dan istri saya begitu sangat kelelahan dan juga sakit atau rasa sakit di dalam tubuhnya. I have to take time off work to look after my kids. Jadi saya harus perlu mengambil berhenti dari pekerjaan, mengambil beberapa hari off dari pekerjaan untuk menjaga anak-anak. How are we going to pay the bills now? Dan kita bilang, gimana kami nanti bisa membayar semua dari kebutuhan? How are we going to pastor the church? Dan bagaimana kita akan mengembalakan gereja? But here we are 1 year later. Tetapi kita ada di sini 1 tahun I want to kemudian. declare to you, Saya ingin menyatakan kepada kamu, we passed through the fire. kami tetap menerobos dan melewati God api was with itu. us. Tuhan menyertai kita. My wife is cancer free. Dan istri saya dibebaskan dari He kanker. healed her body. Dan tubuhnya disembuhkan. Amen. Amin. You can trust him, I'm telling you. Saya bilang kepada kamu, kamu bisa percaya kepada Tuhan. He got you this far, Dan kalau Tuhan sudah membawa kamu sejauh ini, he can get you the rest of the way. maka kamu juga sanggup melewati seluruh perjalanan itu. So what is your fear? Jadi apa yang mengakibatkan ketakutanmu? Maybe it's rejection. No one will like you. Dan mungkin itu bisa saja penolakan karena mungkin gak ada orang yang menyukai kamu. Fear of failure, not being good enough. Kamu takut gagal atau merasa nggak cukup baik bagi orang lain. Fear of making mistakes. Takut melakukan kesalahan. Dishonoring your family, high expectations. Dan kemudian keluargamu mengharapkan sesuatu yang lebih tinggi, dari kamu. And you don't want to let them down. Dan kamu tidak ingin mengecewakan keluarga kamu. Remember how far God has brought you to today. Jadi ingatlah kembali bagaimana Tuhan membawa kamu sejauh ini sampai dengan hari ini. And trust him. Dan teruslah percaya kepada Dia. He is making you perfect. Dan Dialah yang akan membuat kamu menjadi pribadi yang sempurna. God says, fear not, Tuhan mengatakan, jangan takut, for I am with you. karena Aku menyertai engkau. Amen. Let's Amen. bow our heads in a word of prayer today. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Amen. We're here this morning because God loves us and he brought